Halo, selamat datang teman-teman semua. Kita ada yang baru nih. Apaan tuh? Nah, apa ya kira-kira? Nah, jadi teman-teman semua kita baru aja nih bikin channel sub unit ya jatuhnya istilahnya. Kita beri nama sementara sih Blar ya. Blar itu artinya bersama Lutfi, Afi dan Rio. Seperti itu. Nah, jadi intinya sih ya di channel ini artinya kita bakal lebih banyak mengeksplorasi hal-hal yang konteks itu lebih santai atau yang di luar lah ranah pekerjaan kita sebagai terapis kayak gitu sih ya. Nah, karena berhubung ini video pertama kita untuk sub channel kita ini, jadi kalau aku pribadi hari ini pengen banget kita tuh masing-masing bisa lebih ngebonding. Jadi kita pengen masing-masing tuh pengen tahu nih mengenal lebih dalam. Misalkan kayak apa aja sih yang kita lakuin keseharian kita selain kita bekerja sebagai terapis, terus kita punya kegiatan di luar tuh apa aja gitu selain bekerja, maksudnya selain di rumah ya, kayak punya organisasi kah atau punya hobi segala macamnya gitu yang istilahnya kita jadiin juga ya aktivitas kita lah untuk mengisi waktu luang di luar bekerja gitu. Nah, kira-kira gimana nih mungkin teman-teman ya Om Rio atau Om Afi? Kalau soal bonding pertama-tama harusnya ada makanan nih. Gorengan atau apa gitu ya. Nah itu masalahnya kan kayak yang kita bilang ya tolong. Oh siap. Tolong ini. Oh iya. Ini masih terbuka nih Tokopedia ya karena. Enggak ada mineral. Air mineral lah. Ya. Atau enggak anakku lah di sini. Oke, gitu ya. Aku dulu kali ya. Jadi selain bekerja sebagai terapis tuh aku di luar tuh lebih suka banyak ngabisin waktu di rumah sih, kayak ngegame ya, karena emang dari kecil tuh lebih suka main game sih, karena emang dari kecil udah dijajarin sama PS ya segala macam gitu. Paling sampingannya selain ya aktivitas game ya paling ku di luar ada organisasi ya paskibra sama biasanya cuman ngisi-ngisi pelatih panggilan sih di sekolah-sekolah gitu, cuman nggak netap ya. Panggilan ya, bukan panggilan yang itu, maksudnya ya di situasi tertentu yang membutuhkan aja gitu. Misalkan ada event ini nih, bisa nggak bantu-bantu? Oh bisa, misalkan gitu. Tapi nggak yang terikat, maksudnya jadi pelatih tetap gitu di situ, gitu sih. Kalau aku gimana? Singkatnya begitu. Mungkin aku ya lanjutnya. Ya aku sebagai seorang terapis, sebagai seorang bapak juga, satu anak, istri juga satu, dan ya satu aja. Yang pasti ya kegiatan di sampingnya apa ya, lagi senang bikin project buku cerpen sih. Jadi kalau enggak cerpen-cerpennya nanti rencana digabungin jadi satu, terus ya kalau emang memungkinkan bisa dijual di Google Book kayak gitu. Jadinya lebih nggak perlu ngeprint lagi, orang bisa langsung akses secara digital kayak gitu. Itu sih paling yang aku kerjain, sama paling ya baca-baca buku aja sih buat nambah-nambah. Waktu itu sempat ini ya jual buku-buku di klinik ya. Iya. Saya customernya loh itu. Thank you. Rencana mau launching lagi. Oke, saya tunggu. Udah dicetak, tinggal dipasang label harga doang. Kayak kalau banyak produknya pasti itu banyak. Pasti banyak juga minat. Kemarin cuma satu kemarin. Ini soalnya itu pas sudah nggak laku lagi di atas kan, di lantai 2. Oh. Jadi terharu. Kasih sisaan. Kaget dengernya gitu. Berarti intinya tuh Bukan, maksudnya kan berarti kan ngelihat pasarnya udah selesai di sini nih, konsumennya kejar yang lain lagi kayak gitu. Apalagi kan ini sesuatu yang baru, jadi kan nyoba gimana sih strateginya kayak gitu. Nyoba juga produknya kan sedikit kan, biar nggak rugi amat lah kalau misalkan nggak laku kayak gitu. Tapi emang kompleks banget ya kalau aku lihat ya, kayak ada pembuatan covernya, terus juga isinya juga banyak juga, sama apa sih kalau saya di clipping ya, dijilid gitu. Nanti aku bingung sih, maksudnya dari dulu aku juga pengen banget gitu ya bikin buku, cuman ya entah kenapa ya kayaknya nggak nyampe gitu, kayaknya buat ngerakai kata-kata tuh yang kompleks gitu, kayak apa namanya sih bahasanya tuh ya, diksi-diksinya tuh kayaknya nggak bisa gitu kreatif bikin diksi-diksi yang maksudnya yang kalau lagi ngomongin hal yang emosional, hal yang datar tuh kayaknya nggak bisa gitu. Bahkan
kadang dulu pernah tuh sampai satu timing di SMA pernah tuh ditantang sama sekolah pokoknya. Jadi setiap kelas tuh bikin masing-masing murid bikin cerpen gitu intinya. Nanti cerpen yang terbaik dari setiap kelas itu diambil gitu, dijadiin buku, diterbitin sama sekolah gitu. Itu bener-bener pengen gitu, hati kayak pengen banget nih, kayaknya keren kali ya gue bisa bikin buku sendiri gitu kan maksudnya waktu itu. Cuman nyatanya nggak bisa karena memang kalau aku pribadi memang lebih suka yang ngomong dibanding ngetik gitu, karena apa ya, inspirasinya tuh lebih berjalan ketika kita tuh yang spontan gitu sih intinya. Karena iya nggak gitu juga dong. tapi akhirnya ini kaget lah langsung jangan gitu dong. Itu kan ya pengalaman lah gitu. Tapi ya at least maksudnya kita untuk ya Om Rio sendiri ya maksudnya masih produktif lah ya Om ya. Maksudnya sampai sekarang sama lah kita juga. Sama kita semua produktif. Jadi produktif di luar konteks pekerjaan kita, maksudnya gitu. Punya hal-hal lain yang bisa kita kerjain lah. Nah, ngomong-ngomong soal produktif, gimana produktifnya Alfi? Itu dia. Masuk ya? Iya masuk itu. Aku baru kok sambut. Gimana Mas ini? Baru mau lanjutin yang buku tadi tuh. Ya kalau di rumah sih ya reguler aja sih ya, jadi kayak ya hampir bersama sih, kayak paling main PS juga gitu kalau misalnya waktu tuh kosong. Lagi game apa ya sekarang yang lagi dimainin? Lagi main Last of Us. Oh itu mantap. Part 1, part 2. Part 1 saya. Oh part 1 the best, part 2 udah banyak. Oh udah. LG lagi batuk. Lagi batuk ya. Sama sih aku kayak lagi senang membuat alat-alat otomatisasi sih di rumah gitu. Jadi kayak aku kan ada kura-kura, jadi aku bikin alat otomatis pembersihnya sama alat otomatis ngasih makan. Terus aku juga ada alat otomatis pengisian air minum, dan nanti kayak ketika udah penuh dia berhenti sendiri pengisiannya. Terus juga aku ada otomatis kayak matiin lampu dan hidupin lampu. Terus ada otomatis mematikan air ketika bak mandi penuh. Terus paling sih yang next aku pengen bikin otomatis lagi, kayak pengen bikin robot yang bisa keliling jadi jalan-jalan kayak gitu, buat utama sih kayak buat ngasih makan kucing aku. Aku kan ada jadi dulu ada kucing di rumah tapi dia minggat, mungkin jadi dia pindah kakak gitu dari rumah gitu, ke tetangga sebelah yang lumayan jauh. Jadi kayak aku pengen bikin itu buat biar memudahkan aku untuk memberi makan dia gitu. Oke. Atau kita nanti aja gini, nantinya kayaknya Belar ini punya subunit lagi. Apa lagi nih? Belar teknik, kalau nggak belar mekanik. Waduh, banyak ya. Karena keren loh gitu itu. Ya. Maksudnya ya rancangan yang nggak bisa dianggap remeh juga gitu. Maksudnya itu kan udah kompleks lah. Kalau kita ngomong otomatisasi kan berarti ada sistem kan yang bekerja di situ gitu. Ya maksudnya ya keren lah maksudku gitu, keren gitu. Bahkan kayak kadang-kadang aku dulu tuh pernah ikut kayak lomba-lomba kompetisi karya ilmiah gitu lah intinya. Aku nggak pernah berani tuh nyentuh yang bagian teknologi. Ya kayak gitu tuh. Karena keren-keren bisa bikin ya misalkan kayak bikin miniatur rumah, terus bikin kayak simulasi listrik A, listrik B, listrik C atau kayak apa. Itu kan butuh rangkaian dan perhitungan yang tepat kan, nggak sembarangan. Makanya keren sih, maksudnya masing-masing kita ternyata punya banyak bahasanya punya common skill yang unik gitu sih. Kalau aku pribadi ya paling selampingnya selain itu ya itu kolektor mainan ya di itu ya TikTok itu ya. Ya sama konten kreator TikTok. Ntar nih ada. Ini menarik TikToknya nih, tinggal di follow nih. Munculin nanti di sini nih. Nanti nih tongolin. Ya itu zona alter egonya Lutfi lah istilahnya lah, karena ya inner child yang belum terbayarkan gitu. Ya gitu. Ada berarti kedepannya mau diterusin di bagian mananya kalau keseharianmu yang di luar terapi ini? Ya kalau aku sih pengen sebenarnya untuk yang bagian tadi ya
yang konten kreator dulu deh, itu juga sebenarnya bukan prioritas banget. Jadi memang ya sampingan aja buat isi kekosongan waktu. Maksudnya kan mikir juga kayak punya banyak mainan gitu. Kadang ya kalau kita yang udah dewasa kan nge-expose-nya ya kalau nggak kita ikut event kan, atau ya biasanya kita share kan, daripada cuma share cuma di foto sama bahannya doang kan kayaknya nggak menarik gitu. Sedangkan kayak ya kita punya itu kan buat apa ya, buat action kan, buat tampil gitu ya. Karena aku pikir ya udah deh kita bikin aja video sekalian gitu yang proper dan mantap gitu. Makanya ya aku juga nggak berani sih, maksudnya kalau ditanya ke depannya gimana, karena memang targetnya sekarang sih untuk itu aja. Terus kalau yang paskib itu juga udah nggak terlalu aktif juga karena udah banyak prioritas lain juga. Kayak aku sekarang udah kuliah lagi, jadi udah nggak nemu waktu. Terus juga ya ada problem-problem tertentu lah yang ngehambatku untuk nggak lanjut, karena memang udah nggak sevisi. Nggak lanjut paskib karena udah nggak sevisi lagi lah, intinya begitu. Kenapa mau kuliah lagi nih? Ya sebenarnya bingung ya, cuman kalau jawaban yang paling pentingnya pasti gengsi lah yang paling besar. Gengsi pasti. Kalau tanya jujurnya pasti gengsi. Gengsi bukan gengsi ke orang ya, tapi gengsi ke diri sendiri aja, kayak nanggung gitu. Misal kayak ya udah deh buat nanti ke depannya juga kan, udahlah biar nanti nanggung nih, sebenarnya cuma nambah 2 tahun doang kan, gak lama. Jadi sampai S1 deh gitu mikirnya. Terus juga emang dulu sempat tuh awalnya bahkan tuh gue nggak mau kuliah, nggak mau, karena memang targetnya setelah SMA itu soal kedinasan yang kayak gitu, nggak mikir tuh atau sampai kuliah. Makanya pas opsinya saat itu kalau kuliah pun pokoknya 1 deh, jangan nanggung gitu. Terus juga kayak kan ya memperlengkap keilmuan juga, nomor 2 ya kan. Terus nomor 3 tuh ya udah buat ya tadi gengsi untuk naikin value diri sendiri gitu. Jurusan apa? Jurusan psikologi. Nah, kenapa mau pilih psikologi? Iya, kenapa nggak melanjutkan jurusan yang sebelumnya? Kayaknya teman-teman yang lain D4 OT ya? Iya, benar. Pertama, 1, ku sebelum masuk OT tuh punya plan besar tuh pengen ke psikologi sebenarnya. Terus tuh waktu itu ya itu ketutup karena lebih condong milih untuk ngambil kedinasan, karena emang saat itu kan di SMA lagi giroh banget tuh paskib. Ya badan tegap kan, fisik juga udah terlatih, terus juga di luar paskib tuh ikut silat segala macam. Jadi tubuh tuh udah kayak ngerasa cukup. Bisa nih kayaknya gue ikut ini aja gitu. Jadi nggak mikir kuliah. Nah, cuman sampai satu waktu di kelas 12 itu dikasih opsi. Kayaknya kalau cocok psikolog deh, karena waktu itu ku memang udah sering kayak di sekolah tuh buka-buka ruang curhat ke teman-teman gitu loh. Jadi sampai bahkan ku dulu punya Facebook itu selalu ini lucu sih sebenarnya. Di Facebook tuh selalu punya hashtag Mario Lutfi. Karena sering orang minta gitu kayak Vi, tolong dong kasih kata-kata hari ini gitu. Paham gitu akhir-akhirnya gitu. Dulunya begitu. Jadi kayak kagem. Kalau kagum kan ya itulah ya. So, kalau aku tuh dulu jadi sering gitu kayak jadi tempat konseling selain BK buat teman-teman kelas gitu sih intinya. Jadi kalau teman-teman kayak lu cocok ini deh, lu kan ngomongnya juga bagus dan gitu. Soalnya tuh SMA tuh emang aktif banget, kegiatan-kegiatan public speaking tuh banyak kan, kayak ya tadi ikut kompetisi karya ilmiah tuh sering tuh dulu ya, presentasi, ikut debat juga kan. Jadi kayaknya emang cocok nih. Terus ngeliat-liat juga prospeknya waktu itu kayak aku pengen kerja tuh memang yang lebih, karena aku suka dengar cerita orang, aku suka ngobrol sama orang, jadi kayak nambah value buatku sendiri. Terus juga aku kayak selain itu juga kayak aku bisa lebih ngerti perasaan orang, lebih banyak berkaya. Oh nih orang ini tuh punya banyak loh tipe-tipenya A, B, dan C gitu saat itu. Terus ya sampai akhirnya pas kelas 12 itu yang nggak dapet waktu itu, karena aku nggak kebetulan itu nggak dapet SNM waktu itu namanya. SNM tuh nggak dapet karena ya nilai rapotnya itu nggak eligible, nggak masuk tuh kategorinya buat lanjutin ikut tes itu. Nah akhirnya waktu itu ya kenapa dapat milih OTU itu waktu itu juga ceritanya juga lucu, karena ada temen yang ikut PPKB. PPKB itu salah satu jalur masuk UI gitu, cuman mandiri lah jatuhnya, pakai rapot. Ada satu temen yang ikut ngambil D3 terus ngegugurin, nawarin ke teman kelas, ada nggak yang mau gantiin gue, karena nggak bisa, harus digantiin. Karena kalau nggak ini nama sekolah yang bermasalah, intinya kayak nggak bisa tuh. Ya udah akhirnya teman kelas gak ada yang mau, aku nanya ke orang tua, udah ambil aja gitu.
Terus waktu itu juga sempat bimbang karena jurusannya nggak ada yang ku tahu kan, banyak banget tuh A sampai Z ada. Nggak familiar memang soalnya. Nggak familiar banget gitu maksudnya. Ada sih beberapa yang kenal kayak akuntansi, administrasi perkantoran, cuman waktu itu aku juga bahkan nggak tahu okupasi terapi itu apa, fisioterapi itu aku nggak tahu. Jadi awal-awal itu bahkan aku milih yang paling aman pariwisata. Terus sampai waktu terakhir, hari-hari terakhir, jadi kan kalau PPKBU itu ada yang udah daftar sama kuotanya berapa. Sampai satu waktu tuh ada satu jurusan yang kuotanya nggak penuh-penuh, yaitu okupasi terapi. Nah aku ambil itu, akhirnya aku dapet. Ya itu alasannya. Kayak jalan Tuhan sih kayaknya. Iya memang. Dan akhirnya dari 30 orang yang daftar itu ku doang yang dapet. Ku doang yang dapet waktu itu di UI. Tes lagi nggak sih atau cuma rapot doang? Rapot doang. Rapor doang kalau mereka. Sama verifikasi rapot paling waktu itu ya. Udah, itu sih alasan yang ngambil psikologi tuh ya runutannya begitu. Ya kan kejebak di OT, ternyata awal-awal tuh juga nggak langsung suka. Udah gitu waktu zaman semester 1 tuh digembar-gemborinnya kan lu tuh di OTW itu kayak D3 kedokteran gitu. Jadi udah ngerubah image lagi tuh. Jadi makin mecahin aja tuh. Dokteran nih, keren nih, punya gengsi baru lagi. Dokteran D3 dokter hewan ya. Makanya. Tapi malah aku dengarnya ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang pingin masuk ke dokteran nggak bisa, pilihnya jadinya OT katanya nyari gitu. Ada kayak gitu nggak sih? Enggak juga ya? Oh. Maksudnya ada beberapa anak yang kenapa akhirnya milih OT ya karena mau masuk ke dokteran nggak bisa, ya udah pilih yang agak deket lah. Mungkin di bagian kesehatan kali. Kayaknya sih temen aku ada sih kayaknya. Oh berarti nggak banyak ya, cuma beberapa doang ya? Beberapa sih. Biasanya sih rata-rata yang pengen ya itu tadi sih kayak kalau aku bilang gitu ya, pengen biar masuk UI kayak gitu. Termasuk aku dulu juga gitu. Pasti kita sama. Karena bener-bener gak ada yang tahu. Orang kalau kita tanya di rumahku sendiri aja nih, orang kalau dengar kata terapi itu udah pasti identik pijet. Ya udah itu udah istilahnya udah relatable konteks orang. Sebenarnya ini juga sih kata-kata seksual itu emang seringkali merusak kata umum ya. Maksudnya kayak itu tadi kayak terapi karena apa? Jadi sebenarnya menjaga supaya biar nggak kotor, tapi kata-kata umum jadinya kotor gitu. Maksudnya kayak terapi kayak gitu kan. Terus sama kayak plus kayak gitu. Padahal kan hanya plus dan plus gitu. Cuman karena supaya biar menjaga kata seksualnya jadi nggak terlalu expose gitu, jadi diperhalus kata-katanya dan jadinya malah kata-kata yang itunya jadi. Tapi itu apa? Aku nggak tahu. Apa? Terapi plus apa sih? Enggak, kalau terapi itu kan aku bercandain. Oh ya Allah. Saya kena trap. Scam gitu. Kayaknya nggak mungkin. Saya kira kok di umur yang 30-an itu masih polos sekarang sih, saya agak shock aja. Masa di antara kita bertiga yang udah berpengalaman ya beliau. Kita mah nggak tahu tuh. Yang paling lama hidup kok. Orang kaget ternyata. Untung aja trap. Ternyata bukan polos beneran, untung bukan polos beneran om. Harusnya kita nanya tuh gimana maksudnya tuh om. Itu kita nggak ngerti. Saya sendiri nggak tahu ya maksudnya. Paling aku penasaran yang itu game The Last of Us. Udah tamat atau belum? Belum saya. Sejauh ini gimana? Soalnya aku udah main dan udah tamat tuh pingin. Gitu. Iya. Di PS3 tapi. Iya. PS3 juga bagus loh itu. Ya. Iya. Kalau kan story-nya nggak jauh, Gitu cuma di dia. remaster doang lah. Menurutku ini ya kisah-kisah yang game-game sekitaran tahun 2012-an itu ya, maksudnya kayak kurang lebih sekitaran itu ya. Ya menurutku kayak sejauh ini kayak lumayan sih, kayak apa ya, di tengah kota gitu, terus kayak barang bocil gitu kan. Iya. Tapi emang sumpah itu game memang udah banyak banget meme-nya game pedo ya. Oh emang iya? Ada tahu kan yang meme-nya juga yang itulah ke situ. Ya kan sekarang udah ketutupin sama lagi batuk. Kenapa ke arah ke situ? Ya itu karena ya kedekatan game. antara ya gamenya lah Nah, kedekatan. maksudnya kenapa ngarah ke pedo jadi? Itu gua nggak tahu sih. Makanya Cuma dia lucu-lucuan doang. lucu-lucuan Ada doang sih kayaknya. bapak terus bareng berpetualang sama anak kecil Oh, gitu. iya. Padahal kan tujuannya buat kayak family Iya, gitu iya, kan, iya. kedekatan antara bapak sama anak. Anak perempuannya sebenarnya bukan anak kandungnya dia kan, anak Iya. Nah kandungnya itu dia. pokoknya karena nggak anak kandungnya, jadi kan konotasinya orang ya itu kan, udah gitu kan ya long life-nya juga lama banget tuh sampai ya Iya, Last iya. of Us 2 kan udah sampai dewasa juga kan si Ellie kan. Saya belum main sih, tolong jangan di ini lah. Enggak, saya juga belum main. Saya masih main yang pertama doang. Oh. Belum. Itu yang saya belum tamat ya. Tapi yang pertama aja tuh
mantep sih Iya. menurut gue pribadi ya, actionnya terus juga situasi chaos kotanya tuh bener-bener ke feel gitu, maksudnya tuh bener-bener yang, dan mekaniknya tuh emang ngedukung kita kalau di situasi yang ramai itu nggak bisa banyak kontak gitu, beda sama pas lagi yang emang kita main apa sih namanya tuh Metal Gear Solid. enggak ya kayak ya, itu kayak mekaniknya Metal Gear Solid tuh yang kita ngumpet terus kita segap gitu tuh. Iya. Dan maksudnya punya banyak variasi juga, kita mau main barbar bisa, mau main yang Mengendap-endap ya. mengendap-endap juga bisa. Tapi aku sukanya ini ya, jadi game ini tuh dia beneran interaktif banget gitu. Maksudnya kayak biasanya kan kalau game-game umumnya kan kayak misalkan nonjok, ya udah dia nonjok doang ya gitu. Tapi kalau ini ketika dia nonjok, misalkan nonjoknya di tembok, ya akan Ngejedot ya, iya gitu. iya Atau, iya. misalkan kayak apa banyak gitu interaktif benda-bendanya kayak ngambil tangga, ngambil kayu, maksudnya animasinya iya, tuh iya. variasi gitu. Dan kayak diseriusin banget dan ada kayak ada kayak obrolannya gitu. Iya. Dan padahal tuh kan game 2012 ya, setahu aku tuh game-game segitu tuh nggak yang jarang gitu yang Interaktif interaktif itu sih. Iya iya iya. Iya sih, jadi flashback sih, jadi keinget zaman-zamannya kayak ngerakit senjata, terus kayak itu nentuin kita mau majunya langsung barbar atau enggak, karena kan ini musuhnya cuma satu atau jangan-jangan ada yang clicker Iya. yang lebih kuat lagi Iya, iya, kan iya, kayak iya. gitu. Itu dia survival Resident Evil gak sih? Resident Evil 4 ya? Enggak sih? Apanya? Kayak Umurnya? Rilisnya. Enggak, Resident Evil 4 itu dia 2005 PS2 kan? 2005. 4 2005. Kalau Resident Evil itu nama Resident Evil 6 2012. 4 2005 ya? 2005. Dia lebih Oh, lama belum dia. lagi itu ya. Yang PS2 kan zaman PS2 sebenarnya. Iya. Kan Resident betul. Evil 5 2009, Resident Evil 6. 6 itu 2012. Oh, iya. Tapi emang game-game action kayak gitu tuh ya tetap sih ya ada pasarnya. Gue sebenarnya main Last of Us sih suka, tapi ada fase boringnya juga. Ya itu gue sendiri emang nggak suka banget kalau harus ke crafting gitu, gue nggak suka. Oh. Jadi gue suka tuh udah disediain senjatanya, misalkan Itu beli, pakai, udah main gitu. Kayak misalkan ada tuh game yang mirip-mirip juga yang banyak craftingnya tuh, Far Cry. Tau nggak Far Cry? Tahu tapi nggak main. Nah kalau Far Cry sama tuh, aku suka kalau Far Cry itu crafting karena memang game itu emang survival adventure lah konsepnya, dan maksudnya simple gitu, kita mekanik craftingnya gitu kan, cuma ngumpulin elemen, satuin jadi gitu. Kalau senjata ya udah gitu, beli, cari nunggu peluru, isi, tembak gitu. Ya, kalau sih sukanya yang game itu kayak satu alurnya ya, kayak COD. Iya. Gitu. Iya. Terus kayak yang kayak menggambarkan jauh-jauh. Betul. Karena yang ku pikir tuh yang paling bikin ku engage sama game itu kompleksitas ceritanya sih. Kayak seberapa deep cerita itu bisa dibawa sampai akhir gitu. Makanya game-gameku tuh kadang orang nggak suka, nggak banyak orang suka. Oh kan nggak sih, nggak. Aku tertarik dong. Enggak, gue suka. Agak masa ya di lingkunganku ya nggak umum lah, maksudnya gitu, judul-judulnya tuh kayak nggak umum. Makanya kalau main di rumah tuh kadang misalnya main sama ade nih kayak, lu main game apa? Gue main game ini, gue nggak tahu tuh game apa. Ya udah. Gitu. Kayak Yakuza gitu ya. Nah, Yakuza tuh gitu-gitu kan ya game-game underrated kan, nggak semua orang main, tapi suka gitu. Terus kayak ada lagi tuh aku suka game-game sejarah juga dikit-dikit tuh. Ada Dynasty Warrior. Warrior tuh kan lebih fighting banget kan. Kalau tuh cerita. Jadi apa ya namanya? Itu kayak yang ada di Indonesia itu bukan sih? Hah? Yang ada di Indonesia itu bukan sih yang jadi presiden Apa tuh? Apa action atau? dinasti? Oh, enggak. Aku ngecek dulu sih. Kan tiba-tiba sniper aja dar. Lagi hujan jadi nggak tukang bakso. Oh, nggak ada. Papa Fufu ya. Oh, ini A Plague Tale Innocence. Tuh aku suka tuh. Oh pernah ngeliat. Itu tuh Yang yang ada Telltale itu masih Telltale Story masih. bukan, yang Yang itu ada cerita virus tentang virus wabah tikus. Oh berarti itu sih. Nah itu tuh, itu aku suka. Itu ceritanya seru, padahal mekanik gamenya cuman nggak ada Lempar pukul-pukulan, lempar batu, lempar ini, tapi karena Jangan ini. iya build up ceritanya tuh mantap gitu, pengembangan karakternya dia sampai akhir tuh kayak bikin kita engage gitu. Terus karena aku nggak suka sama mekanik game yang harus nunggu nimpuk batu dibanding yang harus sekalian langsung nyerang, tapi karena ya memang itu kebutuhan cerita, dan maksudnya improvement yang didapat dari gamenya itu juga banyak dari situ, jadi betah gitu mainnya gitu. Kalau dari aku ada kepikiran game yang paling berkesan yang pernah dimainkan. Ada. Mungkin Luffy juga. Life is Strange. Ya itu the best. Ah, Itu Tahu the nggak? best Kau itu. main nggak?
Main di handphone. Nah itu, itu sama juga di handphone. Ada dong di handphone sekarang. Ada ya? Kau main di Ini handphone. itu life changing sih. Iya, karena game yang secara nggak langsung kita punya kendali di situ penuh gitu. Maksudnya setiap multiple ending itu punya maknanya tersendiri dan kita akan terbawa arus gitu kayak, gue pengen main lagi deh, gue pengen tahu nih ending kalau gue gini gimana ya. Jadi punya kita tuh kayak kita mikir kayak kok bisa ya nih orang punya kemampuan ini, terus kalau dia flashback ke masa lalu tuh apa yang akan jadi gitu. Ya maksudnya kita nggak spoiler ya, tapi kemungkinan itu tetap akan yang arah tetap ketidakmungkinan untuk mengembalikan ke hal yang semula sih intinya gitu. Bahkan aku tuh punya ya waktu sebelum kuliah kan. Sebelum kuliah aku main itu, dan ketika kuliah tuh aku punya temen yang kayak ada sesosok seperti si Max. Oh iya. Jadi kayak aku tuh mengasosiasikan itu dia gitu, dan akhirnya aku apa namanya berteman baik dan dia sangat baik lah gitu kayak apa namanya suka juga sih sama orang itu gara-gara asosiasi dari situ. Iya. Dan lumayan lama lah, sampai bertahun-tahun lah gitu, suka sama dia. Kenapa akhirnya nggak lanjut? Karena Boleh nggak? boleh nggak apa. Karena orang ini sebenarnya agak cukup kompleks ya, dalam artian kayak dari segi agama juga Udah kayak kebaca. jadi dia kayak awalnya tuh kayak aku kira kan kayak mau Islam deh gitu. Jadi dia belum menentukan agamanya apa gitu waktu itu. Ya ini sih aku cerita berdasarkan point of view aku aja ya. Maaf ya kalau misalkan orang yang denger salah gitu. Maksudnya nggak gitu ceritanya misalnya gitu ya, mohon maaf. Datang langsung dia ntar jelasin. Bukan gitu. Stop. Dia kayak apa? Dia kan kayak ibu dulu sempat Islam dan bapaknya Kristen gitu, dan dia kayak belum menentukan tuh saat itu, dan kayak waktu itu cenderung kayak ke Islam lah gitu, kayak dia melakukan ritual agama gitu. Terus ya dari situ aku kayak coba buat mendekati dia kayak gitu, dan pada endingnya ya dia mirip Kristen. Oh berarti pas sudah netapin kayak gitu, udahlah mundur gitu ya? Sebenarnya sih juga waktu kayak proses kayak berusaha deket sama dia kayak gitu juga kayak dari keluarga sih sebenarnya juga kayak agak-agak kurang setuju juga sih kayak gitu. Oh, berarti cerita sama keluarga aku mau deket nih sama ini gitu. Iya, aku cerita gitu. Terus kayak ini kayak terlalu beresiko dan segala macam lah kayak gitu, dan orangnya sosoknya mirip banget sih kayak si Max itu. Kamu udah main sampai tamat belum? Udah tamat. Jadi kayak sosoknya kayak kalau menurut kayak orangnya angelic sekali lah gitu. Max yang ini kasihnya rambut coklat ya? Enggak, itu Chloe yang paling coklat. Yang karakter utama siapa? Iya Max. Coklat bener coklat. Tapi maksudnya yang coklat banget kan si itu kan yang tapi kan dia coklat. Itu kan coklat juga. Aku lupa deh. Dan dia kayak sosoknya menurutku sama persis gitu. Kayak dari segi fisiknya, dari segi apa face-nya menurutku kayak angelic gitu loh, kayak nggak tahu ya, kayak aku pernah kayak mimpi ketemu misalkan cewek gitu, kayak berarti kan rasanya kayak yang gitu. Menurutku itu ada di sosok kedua orang ini lah gitu, dan si Max dan si ini, si Max dan si yang temen aku ini gitu, dan dari segi sikapnya juga mirip gitu, kayak Max itu kan kayak pemalu dan kayak gak banyak ngomong gitu, dan kayak dia suka foto kan. Nah ini dia juga sama, dia suka foto juga, dan aku cukup terngiang-ngiang dengan dia segitu lama, kayak bahkan ketika dari kuliah nih kayak gitu, kayak sampai kerja gitu, kayak seperti kebayang-bayang terus sih sama dia gitu. Ya orang-orang udah tahu gini sih, jadi kayak aku ya udahlah, aku cerita aja. Nah, Ini sampai segitu dari karakter game. Tapi kan dia ngikutin. Iya benar. Bahkan tuh nggak nerka detail banget rambutnya warna apa. Ini ku tahu aja gitu. Kalau aku ya main game gitu maksudnya.
Ya itu luar biasa lah. Luar biasa itu. Makanya sampai bener-bener ya game selalu ada yang untuk mengenang kembali. Merada unik sih, cuman kayak wah emang ya, Kita belum connect sih, belum asal- tahu kan, belum tentu. Belum tentu, masih bisa ada kemungkinan nih, kita nggak pernah tahu. Nggak ada. Udah nggak ada. Udah tembok menikah. besar ya. Apa? Temboknya besar ya. Kalau udah masalah agama. Orangnya udah nikah Pak. Oh, udah gitu. Oh, itu udah susah. Alamat di mana? Oh oke. Kita jadi kita jadi mafia loh. Jadi mafia ini. Kalau mafia cocoknya kita namanya apa? Apa ya? Blazer aja kan lah, biar kayak baju blazer. Blazer. Nama itunya, nama mafianya. Kan ada Yakuza nih. Oh, inilah nama family aja kita. Underdog family. Asik. Kan kita di klinik kan underdog aja di belakang. Tapi diem-diem Oh iya, Anda. lain. Waterdog aja loh gitu. Kita berenang di air. Gak tau aku suka gitu. Ya apa ya? Ya emang ya namanya film-film karakter game itu kan biasanya emang gitu kan, from zero to hero gitu. Makanya aku suka aja sih. Kalau kayak nama-nama underdog atau yang ngelibatin kayak ya nama-nama yang rising gitu tuh, yang kayak something buat build up. Karena emang ya kita sendiri pun kan begitu kan, pasti ya berproses untuk menaik. Lebih senang karakter Zero. pendukung maksudnya atau Enggak, maksudnya lebih kalau tadi kita ngomongin nama gitu, maksudnya kenapa aku nama itu Oh, karena okay. ya aku lebih suka ya itu. Karena kalau kita pakai nama yang terlalu tinggi tuh kayak kadang bukan gak baik ya, tapi ya harus sebanding lah sama yang bisa dikasih kan. Jadi ya kalau aku lebih suka itu. Jadi nama yang jelek aja sekalian. soalnya aku Namanya jelek. kira karena dirimu kan bilangnya karakter Power Ranger yang paling disuka bukan merah kan. Bukan. Maksudnya kayak Bukan. mungkin karakter-karakter yang emang sebenarnya ya karakter support aja, bukan karakter utama yang suka tampil di depan. Iya. Tapi ada beberapa game juga yang gue suka atau film ya karakter pendukungnya. Oh iya, karakter pendukung kan. Nonton Tapi pendukung nggak ada. ngomong Power Ranger, lu sih seneng ya apa kayak apa Iya, apa namanya cosplay. dan di TikTok dan kayak gerak-gerakin Ah. kayak gitu kayak apa Awalnya gimana? Kok nggak malu sih Bi? Oh, bangke. Iya. Nggak apa-apa. Iya benar. Kalau aku apa? Mungkin nggak semua orang berani Jadi ya. Kayak, gitu. Kayak itu jadi karena itu kan bisa jadi peluang rame juga ya. Iya. Soalnya kalau untuk diri aku sendiri sih, kalau itu aku nggak berani untuk melakukan hal gitu. Tapi kayak apa sih yang memotivasi Lutfi gitu Oke. untuk membuat kayak video-video itu. Paham. Tapi emang di TikToknya rame ya. Rame. Likes-nya ada seribuan ya aku lihat. Viewersnya paling banyak 60.000. 60.000. 60.000. Karena gini, awalnya juga ya cuma suka-suka aja, sampai kuliah itu cuma sekedar paling cuman ya sekelebet itu suka posting-posting potongan-potongan filmnya yang tadi status ya gitulah, atau di Instagram gitu. Tapi nggak pernah kayak nunjukin kalau aku nge-expose aku suka gitu. Jadi kayak ya nggak bisa. Nah mungkin pas semenjak aku kerja terus aku punya ya kemampuan untuk membeli ya, terus aku beli. Terus kan ya tadi aku bilang awalnya kayak cuma punya dipajang, kayak orang tua tuh ngomong gitu kayak maksudnya lu beli juga buat apa sih, dipakai juga enggak gitu kan maksudnya. Jadi dipakai tuh cuma buat awalan beli doang, nyoba pakai. Iya. Udah tahu rasanya taro gitu kan, aku punya talase sendiri, aku taruh talase udah aku tinggal gitu. Terus sampai akhirnya satu waktu adekku sendiri, jadi adekku ngomong kayak gini kayak, lu kenapa sih nggak foto-foto, coba foto deh pakai itu, gue fotoin dah, gue ntar gue edit gitu. Itu pertama gak langsung video, foto-foto doang, foto-foto doang tuh, foto-foto nggak pernah. Terus pas ngefoto itu ternyata aku posting di Instagram, terus ngelihat atensi orang ngelihatnya tuh baik gitu, komentarnya, wih keren. Terus aku taruh di fanpage Facebook juga yang berkaitan sama karakter itu juga responnya positif, kayak wih mirip banget, gitulah pokoknya segala macam. Lama-lama improve, pengen lagi tuh nagih, coba deh bikin foto yang lain. Nah akhirnya aku nemu sampai satu orang ada tuh, adalah salah satu orang jasa yang bisa ngekomis, ngedit foto gitu, intinya bikin situasi foto tuh bisa lebih sama kayak di filmnya. Kalau dulu kan cuma foto gaya dikasih filter posting gitu kan, itu enggak. Jadi benar-benar dibikin suasana backgroundnya apa tuh
jadi kayak di filmnya. Gue minta sama dia, bang bikinin dong gitu segala macam. Terus pas diposting responnya makin tinggi lagi. Terus kayak aku punya kayak kegundahan juga dalam hati, kayak kenapa gue coba aja bikin video sendiri gitu. Pengen deh kayaknya, gue pengen nge-cover satu film waktu itu tuh, bisa nggak nih gitu. Bahkan awal-awalnya juga bikin buat sendiri doang, nggak sampai diposting, kayak nanya ke orang-orang nih jelek. Pernah dapet kayak gitu. Kayak aku mikir kalau aku posting ini juga aku juga nggak pede gitu, karena komentar orang pasti bakal bilang ya nggak jelas. Nah sampai di titik dimana aku nggak malu itu semenjak aku udah ngerti tahapan editing yang bagus yang bisa aku pakai buat ngeproperin video-videoku itu. Aku tanya sama orang-orang rumah, responnya bagus waktu itu. Terus aku tanya posting di mana nih? Kan aku nggak punya TikTok, di Instagram dulu aja. Nah waktu itu Mavi juga bilang, ini bagus nih karena nggak coba di TikTok aja waktu itu kan. Pasti rame. Pasti rame di TikTok aja nih, karena punya pasar yang lebih luas kan kalau TikTok gitu. Pertama belum berani ke TikTok, jadi pas di Instagram juga rame tuh atensinya. Banyak komentar pada story ya waktu itu ya? di story, dan responnya lumayan gitu, kayak wah gila Lutfi kok kayak gini. Terus kayak ada yang kayak gitu, ada Kayak gini gitu. gimana nih? Ya kayak unik lah gitu maksudnya. Nggak nyangka gitu maksudnya. Lu kan paskib gitu di SMA kan, ya galak lu tapi ternyata suka gini juga gitu maksudnya. Jadi kayak turn back point lah buat orang, kayak oh ternyata Lutfi juga punya sisi yang lain gitu loh. Terus ya udah di posting lagi ke sini ya oke lah. Maksudnya sepanjang itu flow-nya stabil gitu, maksudnya ya udahlah, nggak ada yang komen-komen negatif. Aku nggak tahu ya di luar, cuma maksudnya at least ada sih beberapa juga yang kayak komen misalkan kayak ya kayak gitu, kayak anak kecil kayak apa, tapi aku bilang ya nggak apa-apa, toh itu kan juga hal yang aku suka, dan aku bikin juga sebisa mungkin, aku bikin akan lebih proper dan supaya orang tuh bisa suka. Makanya ya aku juga belajar dari situ, dari bikin video itu belajar ngedit, kalau step by step makin lama makin nguasain kan, jadi makin proper, makin bagus, sampai di titik dimana udah tuh, oh udah bagus kok, dan aku ngeliat aku posting tuh akhirnya pertama kali di TikTok, dan responnya juga tinggi banget maksudnya gitu saat itu. Jadi ya udah pede banget ya, karena image-ku-nya udah terbentuk di situ, jadi aku pakai kostum juga udah nggak peduli, karena orang pasti udah tahu kan, oh Lutfi juga emang suka gitu. Toh udah nggak ada lagi kayak tembok lagi nih buat orang tuh percaya kalau Lutfi tuh bisa kesini gitu. Dan menurutku kayak ya toh wajar-wajar aja, setiap orang kan pasti punya sisi yang berbeda gitu ya, profesionalitas dia di pekerjaan, di lingkungan rumah, dan hobi segala macamnya kan. Makanya kalau aku ya pede karena ya itu sih salah satunya, support orang-orang sekitar. Bahkan pacarku sendiri juga ya nggak malu, ya kenapa aku harus malu. Bahkan sampai aku nanya, karena kamu nggak malu apa kalau aku posting kayak gini gitu. Terus kata dia, ya kenapa harus malu, kan kamu suka. Itu kan jawaban yang udah terjawab gitu, nggak perlu harus kupaksa gitu. Maksudnya ya kalau misalkan ada kegundahan hati, pasti kan bukan dariku doang, dari lingkungan orang juga ya kan. Kalau misalkan orang lainnya juga welcome, ya kenapa enggak gitu. Tapi emang awalnya ngikutin video itu karena ngeliat dari orang lain, kan banyak ya yang video orang-orang bikin hal serupa. Atau emang kayak awal dari foto dan yaudah pengen bikin video aja gitu. Iya, pasti pertama foto-foto itu, terus makin lama makin lihat orang-orang konten juga banyak ternyata yang bikin kayak gitu. Cuman kayak menurutku saat itu tuh kayak ya udah bikin cuma ngasih efek udah gitu. Jadi kayak menurutku aku pengennya nge-cover, jadi bener-bener nge-cover total. Jadi kayak misalkan di satu adegan tertentu yang ku favoritin misalkan nih, itu ku reka ulang dengan versiku sendiri. Jadi ku pengen ngedalamin itu, kadang bahkan sampai ku titik kayak gini, gue nonton filmnya sendiri merinding buatku gitu. Terus ku meranin itu, ku edit sendiri, gue kayak gue bisa bikin film yang sama. Jadi ya itu kebanggaan yang ku rasa, karena iya, karena memang apa ya, ketika kita udah, ya aku bilang sih memang ya mungkin karena aku udah nonton juga, udah ngadamin ceritanya, jadi tahu. Jadi ketika ngedapetin feel-nya kita megang benda itu atau ya item yang aku mau pakai itu ya, jadi punya apa ya, punya sensasi yang berbeda lah intinya. Iya. Jadi pas udah di tag itu, jadi kayak udah masuk aja gitu, maksudnya kayak udah tahu nih harus ngapain gitu, tanpa harus ya banyak briefing gitu, karena memang ya udah tahu. Bahkan sampai pernah satu timing satu one take doang, aku belum nge-mix sama audio filmnya nyambung. Jadi nge-sinkron. Kayak udah mendalami banget. Karena udah mendalami banget, sampai timing kapan dia itu ngangkat tangannya tuh udah kayak udah tahu nih, kayak dalam kepala tuh udah kayak muncul tuh suara-suara, ya bukan skizo ya maksudnya lebih ke memorinya gitu loh. Scene tertentu itu tuh udah kayak langsung ngangkat nih, ada kata-kata apa tuh udah kebayang, terus sampai udah habis ngangkat tangan mencet gitu misalkan, udah gitu.
Mantap. Ya begitu. Ya gitu, kalau aku mah ya begitu aja sih. Kalau Mario sendiri gimana tuh? Maksudnya target kedepannya nih ya kan, udah punya plan mau buat buku lagi kan? Maksudnya harapannya tuh memang maksudnya dari awalnya tuh kenapa sih mau bikin buku? Oke, kalau agak susah juga ngingetnya, tapi yang pasti sih pas dengerin podcast Raditya Dika kali ya, iya. mungkin dia seorang penulis kan, jadi kayak lama-lama kayak pingin juga, enggak, awalnya belajar ngomong, kayaknya menarik deh kalau misalkan orang tuh bisa ngomong panjang depan layar kamera. Terus ya aku pas jam 4 pagi atau jam 5 pagi kadang pernah satu kali momen ya aku ngerekam aja ngomong sambil terbata-bata kayak gitu, soalnya kayak saking pinginnya banget, jadi kayak latihannya bisa sampai setengah jam gitu, setengah jam lebih kayak gitu. Terus sampai akhirnya lama-lama coba belajar bagaimana cara ngomong dengan baik ya lewat menulis kan, soalnya lewat menulis kan jadi kita bisa ngerangkai katanya tuh lebih presisi Iya, kayak gitu. iya. Kita bisa belajar mangkas kata sama kalimat yang nggak diperlukan untuk bisa lebih efektif kayak gitu. Lama-lama tertarik juga mungkin ya karena dengerin ya podcast Radit juga, terus lama-lama jadi kayak pingin coba buat bikin buku sih kayak gitu. Dan ini bagian dari mimpi besarku sih yang mungkin aku pernah sharing juga kayak aku tuh pingin nyekolahin anakku tuh homeschooling atau sekolah berbasis keluarga kayak gitu. Dan gimana caranya biar dapat approval tuh aku pingin nunjukin bahwa ketika kita senang kita bisa berkarir di situ, bisa juga menghasilkan uang kayak gitu. Dan kalau perlu ya itu bisa misalkan karir, dan kayaknya akan lebih enak kalau aku punya bukti nih aku ngelakuin ini nih ada benefit yang bisa diambil keuntungannya kayak gitu. Dan aku percaya bahwa anakku juga bisa aku bawa kayak gini kayak gitu. Jadi buat pembuktian juga sih, apa yang kita suka, apa yang kita minati itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh juga kayak gitu. Dan aku juga nggak mau terlalu, karena memang aku nggak mau terlalu fokus anak itu jadi agak dalam juga tapi maksudnya secara sederhananya aku nggak mau anak cuma belajar menghafal doang yang biasanya sekolah ya karena tuntutan sih, maksudnya tuntutan kurikulum segala macam, jadi fokusnya menghafal padahal nanti pas dia masa depan pun belum tentu apa yang dihafal itu akan digunakan atau bahkan nggak relate lagi sama bagian dari perkembangan masa depan kayak gitu. Lebih ke arah situnya sih, pembuktian itu sih. Tapi kayak setahu aku tuh apalagi zaman sekarang ya, kayak apalagi zaman Radit aja tuh kayak buku aja tuh susah buat terjual gitu. Nah apalagi sekarang kan istilahnya attention span-nya orang-orang kan bisa dibilang pendek ya. Betul, dilihat dari kayak orang tuh lebih seneng nonton TikTok dibanding kayak YouTube. Atau bahkan TV pun juga orang udah jarang, bahkan banyak orang yang mengaku kalau dia udah nggak nonton TV lagi gitu. Nah itu gimana Om menanggapinya bahwa buku tuh kayaknya sulit gitu untuk terjual gitu? Iya juga sih, cuman aku mikirnya yang kayak Api udah bilang juga sih, lu bikin dulu aja terus ternyata bisa diperbaiki lagi, dibagusin lagi. Jadi kayak aku bikin ceritanya pendek dulu satu, terus lama-lama bikin cerita lain lagi, lama-lama bikin lebih proper lagi. Dan bayanganku sih kalau emang orang suka sih pasti mungkin bisa support, mungkin ya buat orang-orang tertentu juga sih. Dan nggak bisa mungkirin juga orang-orang emang lebih seneng kan zaman hiburannya tuh udah zaman nonton video kayak gitu. Dan udah banyak yang jarang banget sih mungkin yang hiburannya buku, tapi kayak berhubung aku suka ya udah aku jalanin aja dulu kan, jadi nggak terbeban karena kan aku seneng yang bikinin buku kayak gitu. Bahkan sampai udah ketemu konsep yang buku yang baru, kayak kalau baca dari sisi depan nanti ada karakter si A, nanti kalau baca buku dari belakang bisa dari point of view karakter B, nanti ketemu di tengah kayak gitu. Gimana caranya bikin buku ini kalau baca dari karakter A doang terasa ada informasi yang kurang lengkap kayak gitu. Nah itu harus baca juga karakter B-nya sampai akhirnya dapat nih gambaran penuhnya, kayak kurang lebih kayak sebenarnya kayak Resident Evil 6 kali ya. Iya. Jadi kayak ada 3 karakter ya. Ada 3 karakter di mana setiap perjalanan karakter itu melengkapi keutuhan cerita kayak gitu. Oh jadi ini perjalanan ke sini kenapa? Karena jawabannya ada di karakter B kayak gitu. Oh ini karakter B begini kenapa? Karena ada jawabannya di karakter A kayak gitunya sih. Lama-lama kan jadi kan
karena aku udah suka, lama-lama aku mau ningkatin skillnya sih, paling nanti belajar soal marketingnya sih, kayak gitunya sih. Paling kayak lebih ke niche market ya om, berarti ya, maksudnya ke Iya, kayaknya. orang-orang yang Paham spesifik akan gitu. banget yang memang suka buku gitu. Iya, paling ya itunya aja sih, maksudnya nggak tahu juga sebenarnya mau ke depan, tapi ya karena aku punya dia senang dan mimpi besar itu yang mendorong aku untuk mau terus coba tekunin ini sih. Aku nggak tahu bakal ke depannya kayak gimana sih. Tapi emang ini ya, kalau buku tuh kalau aku perhatiin zaman sekarang kayak worksnya itu dia di best seller, dan biasanya yang jadi naik levelnya adalah di lirik produser Film, nanti dibikin film ya biasanya Iya. naik levelnya di situ ya. Iya, ya mudah-mudahan sih yang pasti kayaknya jalan dulu aja deh. Soalnya ya paling ujungnya aku punya perencanaan juga pasti nggak akan sesuai dengan perencanaan. Ya paling adaptasi aja, penyesuaian. Ini udah ternyata seneng, gimana caranya bikin cerita baru lagi atau bikin sequelnya misalkan, atau bikin spin-off-nya kayak gitu. Jadi kayak ya ini sih jalanin dulu aja sih kayaknya. Mungkin dirimu juga perlu jalanin dulu aja sama yang lain. Itu bang. Tapi ngomong soal nulis, aku juga dulu sempat suka nulis juga om. Jadi kayak zaman kuliah Tulisan bentuk apa? dan blogspot dan Oh, hampir setiap minggu apa setiap hari gitu, jadi kayak Diary ya? nggak diary sih, kayak cerita. bagaimana cara move on, Oh. terus dia kayak hal-hal percintaan kayak gitulah gitu, dan sempat juga sih bikin cerita juga. Dan makanya kayak agak relate juga sih, kayak om bikin tulisan gitu, aku juga sempat rajin dulu kayak gitu, tapi kayak ke stop. Dan akhirnya sih beralih ke yang komen sih kalau aku waktu itu. Jadi kayak awal buku, bukan buku sih, kayak blog gitu. Terus abis itu aku ngeliat ada peluang kayak di top komen gitu. Akhirnya aku dulu sempat kayak banyak komen buat jadi top komen kayak gitu. Iya. Berhenti nulis, dan ketika ada top komen dulu hampir setiap hari juga tuh top komen terusan gitu, chat terus posting komen. Begitu udah kerja ya udah berhenti. Nanti ya. Tapi aku malah jadi kepikirannya sih, ya mungkin aja kita nggak tahu, maksudnya kalau buku mungkin bisa populer lagi kan, kayak podcast gini aja kan. Pas zaman video YouTube kan kalau bisa 10 menit doang kan, terus tiba-tiba kayak Deddy Corbuzier bilang sejam kayak gitu, terus orang ngeremehin gitu, nggak mungkin, tentunya dia bisa rame dan bisa viral, dan dia jadi kayak pionir juga kayak gitu. Dan kayaknya yang penting suka dulu deh, soalnya nanti kalau ada hambatannya apapun kita kan bakal jalanin deh kayaknya. Kan nggak mungkin juga misalnya pacaran sama yang nggak kita suka, nggak sih, atau gimana? Jelas sih itu lah ya. Iya kayak susah tau, maksudnya kalau aku mikirnya memang kalau kita mau yang nge-build up something itu memang lebih ke memberikan impresi awal dulu sih ke penonton misalnya gitu kan, atau ke halayak yang mau kita targetin gitu. Kalau misalkan bahasanya awalan yang kita kasih tuh udah bisa kayak ngehook mereka ngelihat kita dari karya atau dari kita pribadi gitu misalnya ya, itu kan bisa lebih bikin mereka mau lebih tahu gitu nextnya. Itu sih yang ku alamin, ku bikin video itu kayak gitu. Jadi orang tuh penasaran, lu bisa nggak jadi karakter ini, lu bisa nggak jadi ini gitu. Jadi dari satu itu tuh kayak nge-explore ke banyak hal, karena banyak yang komen kayak misalnya gitu. Gue bilang aku sebenarnya bisa, cuman kan tetap ya kalau misalkan punya gak nonton kayak kok ngerasa nggak serp gitu, dan ku kurang, jadi kayak enggak lah, aku nggak mau. Tapi orang tuh bakal tetap bilang nggak apa, tetap lakuin aja, karena yang orang lihat itu gimana carakunya, karena dia udah nepis apa yang udah dia tonton gitu kan. Karena ya memang yang ku bilang ya ada kalau kita mau rame itu kan 3 kemungkinan ya, suka sama ya karakternya, ya kitanya. Terus nomor 2 dari apa yang kita kasih, kontennya, isinya. Terus yang nomor 3 sama ya visualisasinya bagaimana gitu kan. Jadi gue juga sempet tuh bikin blogspot, cuman ya blogspot diary aja sih. Dulu tuh awalnya cuman SMA tuh gue suka kelas 10 sampai kelas 12 terus punya buku diary kecil sendiri, gue catat karena aku suka gitu. Kayak kayak dulu tuh buat kayak bahan anekdot pribadi aja sih, kayak hari ini capek kayaknya gue mau tulis aja deh, tulis hari itu kayak gini, terus kayak apa gitu, sampai bahkan sampai berbuku-buku gitu. Terus sampai timingnya kayak
aku gini mah gue udah baca sendiri doang, bikin kali ya di Blogspot. Sempet tuh bikin di Blogspot, waktu itu kan masih gratis kan Blogspot juga, maksudnya masih bisa bikin bebas lah waktu itu. Sekarang apa yang masih beberapa. Nggak tahu sih ya, aku lupa. Pokoknya sebentar yang berbayar juga deh, entah gimana. Cuman aku nggak nekunin ke situ banget. Cuman pernah bikin 1-2 cerita, postingan cerita sih pernah gitu. Ya nggak lanjut karena memang intinya sih kalau aku ya lebih suka ngekspresiin langsung sih kayak gitu. Semenjak aku ikut paskib kali ya, terus kayak aku ngerasa ya kayak Om Rio tadi sih, ya basicnya kan sebenarnya lebih mau ngasah skill komunikasi kan, maksudnya terus ya terjun ke buku juga ada banyak tuh pendukungnya kan dari tontonan segala macam. Ya udah, terus pas udah tahu enaknya berbicara gitu ya, akhirnya jadi ketinggal aja itu buku. Jadi lebih banyak pengennya udah jadi dalam satu minggu tuh hari Minggu udah ke paskib ngomong ngisi materi udah lega lah gitu akhirnya. Jadi memang eksplorasinya ya udah mentok, akhirnya udah kayaknya emang udah enggak deh kalau nulis buku kayaknya gitu. Maksudnya nggak mau nekunin aja, kayak ya emang nggak punya visi aja sih ke depannya gitu. Kalau Wafi gimana ke depannya, tertarik kan masih ngelanjutin itu ya, project mau bikin makanan kucing itu ya? Iya, kayak robot-robot gitu sih. Kayak paling sih kalau untuk yang benar-benar produktif kayak kedepannya sih aku lebih banyak ke investasi aja sih. Kayak investasi. Reksadana. Bukan. Aku sih investasi saham. Jadi Oh. nggak lewat reksadana gitu. Jadi Iya. bisa sendiri dan aku investasinya yang di luar negeri. Ada namanya Nvidia yang buat Nvidia. VGA. Oh iya. Dan menurutku itu yang paling aman banget sih, karena kalau untuk saham-saham yang di Indonesia tuh ya hampir semua itu nggak bisa ditinggal, kecuali kayak saham-saham bank kayak gitu. Kalau saham bank bisa sih ditinggal, cuman aku lebih milih nggak di situ karena kalau di saham ada namanya riba ya gitu. Jadi kayak aku mau cari aman lah ya gitu, panjang enak. Jadi aku di saham luar sih yang paling signifikan. Dolar berarti ya? Iya, dolar. Pakai PayPal gitu ya? Enggak sih. Jadi kalau Bisa langsung. di sekarang tuh ada aplikasi yang memudahkan gitu. Jadi kayak cukup bayar lewat transfer bank, dia langsung ngeiniin ke dolar. Gitu, langsung konversi ke dolar. Nah, sih baru tahu sih. Jadi udah pembayaran nggak perlu pihak ketiga kayak PayPal gitu ya? Nggak perlu. Jadi cuma nge-convert aja kan, maksudnya bayar ke situ terus nambah mungkin beberapa terus jadi dolar. Kan biasanya kalau pakai PayPal kadang jadi ada bunganya kan, itunya jadi potongan jadi lebih mahal. Iya. Ya, kayak jasa Kayak kredit. Biasanya. Aku itu aja sih, paling kayak ya aku lebih fokus ke ini aja sih. So, untuk segi perkembangan ke depannya ya. Depannya. Ya fokus banyakin duit. Iya betul. itu buat kita semua. Ya maksudnya kalau lu kan ini kan apa kayak kuliah. Iya. Kalau Lutfi kan bikin buku gitu. Kalau aku ya paling kayak invest aja sih. Iya. Dan ya itu sih unik lah. Ya maksudnya udah kelihatan kan, maksudnya dari pembahasan kita dari tadi ya punya banyak perbedaan banget gitu. Maksudnya ya walaupun tetap ada benang merahnya sama lah, mungkin kita sama-sama suka game ya kan. Terus ya Menurutku malah lebih banyak samanya deh. masa sih? Ya kan suka game, terus juga kadang suka nulis juga. Iya. Cuma sekarang pada akhirnya maksudnya itu kayak target poinnya berbeda-beda, maksudku gitu loh, kayak maksudnya sebagai besar orang pasti sama lah suka main game juga kan, pasti lah. Maksudnya ya waktu senggang enaknya sekarang kalau nggak main game nonton film, udah 2 kemungkinan itu aja gitu. Ya tapi maksudnya dari ini sih akhirnya aku lebih kenal lah, maksudnya udah lebih tahu ya beberapa hal-hal yang mungkin bisa aku ambil juga ya, pemahaman pentingnya gitu kan. Kayak tadi ya banyak beberapa hal yang kayak aku sendiri pun gak bisa ya, mungkin ya teman-teman punya ya kayak gitu. Dan aku takjub gitu maksudnya denger ceritanya, kayak ya kadang kita nggak bisa nutupin diri dari cover yang kita punya gitu ya. Kadang kita mengenang orang mungkin ini mah biasa-biasa aja mungkin dari segi ya kita lihat, padahal sebenarnya ya banyak kemampuan-kemampuan yang kadang
betul yang tadi dibilang Om Rio gitu ya, dipandang remeh orang, nyatanya sebenarnya berdampak mungkin buat banyak orang gitu. Nah, bahkan gue sendiri gitu-gitu aja, maksudnya kalau aku kan kaku gitu, maksudnya udah gitu-gitu aja, dan bahkan untuk keluar dari satu zona aja tuh butuh waktu yang lama gitu. Ya mungkin sebagian dulu aja biar nanti ada bahan berikutnya. Iya, boleh. Kayak pantun penutup. Apa itu pantun penutup? Yang cakep-cakep ya. Nggak tahu guys, apa pantunnya guys? Yang cakep cuma satu dia. Oh iya. Cuma satu yang cakep. Siapa? Ya, pacarku lah. Jadi buat mamanya Lutfi. Oh enggak. Oh iya bener lagi. Oh ada tiga, ada empat lah, 5. Banyak lah. Main aman. Oh, Ade, Oh, nenek, iya. mama, ade. Oh, kirain pacar sekarang mantan Waduh, 1, enggak, mantan 2, enggak. mantan 3, mantan 4. enggak. Dulu pas pacaran juga bilangnya cakep itu ya. Aduh. Ya pasti. Ya, tapi nggak gitu juga maksudnya. Beda. Oke. Ya. Biar nggak berlama-lama juga. Serius ini nggak pantun penutup. Nggak apa nih peran kita. Nggak Raffi kepikir. gimana, Raffi? Ya, Salam juga pantun. itu sih ya. Udah. Nggak usah pantun lah, Nggak usah udah pantun cakep. ya. Udah cakep. Oke. Heeh. Ikan hiu makan badak. I love you mendadak. Walaupun nggak Tapi jelas. mendadak ya. Semoga kita bisa diterima juga apa yang kita bahas sama hari ini, dan ya sama-sama senang-senang bareng-bareng lah. Mungkin kalau ada teman-teman juga yang punya kesenangan misalkan game atau pengen sharing-sharing cerita juga bisa buat jadi komentar, dan memungkinkan juga untuk kita mungkin bahas komentar-komentar yang masuk dari teman-teman. Iya, mungkin POV kita terhadap cerita teman-teman ya kan, nanti Iya. bisa kita bedah juga nanti. Nanti kita jadiin komunitas bareng-bareng lah di sini. Bisa. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Dah. Bye.